Oke, kemarin 2 minggu yang lalu kita belajar tentang React Router dan Nested Routes ya, dan Use Navigate ya. Sorry kalau misal minggu kemarin kita nggak belajar karena gue juga di hari Minggu nggak bisa, kalian juga kan di hari Sabtu juga sibuk. Jadi kita ngelanjutin tentang yang namanya use location, teman-teman. Sebenarnya use location ini dia masih satu masih satu induk ya, masih sama pembahasan dengan use navigate dan routes ini, masih tentang navigasi lah gitu ya. Jadi use location ya, di sini gue nulis keterangannya yaitu mendapatkan info tentang URL saat ini ya. Jadi di use location ini kita tuh bisa dapat informasi dari URL tersebut, teman-teman ya. Jadi contoh di saat kita pergi di sini ya, ini kan ada kontak. Nah, ini kan banyak nih produknya atau di about ya. Nah, di about kan banyak nih produk-produknya. Nah, kita tuh bisa dapatin informasi ini ya. Dengan kalau diklik kan ke detail nih gitu. Nah, kita tuh bisa sebenarnya dapat informasi ini ya, mendapatkan informasi ini saat kita ngeklik detail. Jadi kita tidak perlu nge-get API lagi gitu. Itu bisa ya. Jadi informasi kayak apa namanya nih, title, foto, price, harga, itu tuh informasinya bisa kita lanjutkan ke halaman detail gitu. Dia kesimpan di mana? Di sini nih, di URL ini. Itu bisa gitu ya. Pakai apa? Nah, ini pakai use location ini ya. Jadi pertama datanya kita simpan. Sorry. Oh, sorry. Nah, sip. Nah, jadi untuk ngeparsing data, kita nyebutnya parsing ya. Parsing itu kan artinya ngelempar data ya. Untuk ngelempar data tadi, data informasi ini nih ya, si title, si gambar, si price, kategori dan lain sebagainya kan ada nih di data ini ya, kalau kalian masih ingat. Itu bisa kita kelempar ke sini informasinya gitu ya. Jadi nanti data tersebut kita simpan di use navigate ya, use navigate. Nah, nanti data tersebut kita ambil dari use location gitu ya. Nah, oke, daripada bingung kita langsung coba aja ya. Ini kalau gue buka inspect ya, biasanya main inspect ya, karena kita udah kerja dengan API ya. Jadi diharapkan kalian udah terbiasa dengan inspect elemen, terus buka konsol, itu udah harus terbiasa pokoknya ya, karena saat kita udah integrasi API itu sering ya. Yang ini kalau gue hapus, gue refresh, nah ini datanya nih ya. Nah, kayak ini kan tas nih, tas kan namanya apa nih, ribet lah, Visual Raven, terus Fold Snack, backpack ya. Ini sudah image-nya, ada ratingnya, ada price-nya, ada kategori, description. Kan yang kita tampilkan di depan itu hanya title-nya aja ya, title, price, dan gambar. Nah, kita pengen deskripsi, kategori, terus rating ya, itu ada di detail kan. Itu sebenarnya bisa kita nge-get API detail, tapi kan di API yang kita tembak ini, yang kita hit ini, itu dia nggak menyediakan API detail produk tersebut ya. Dia hanya menyediakan detail list aja, API list aja kayak gini. Dia tidak menyediakan API detail. Jadi API itu ada API get itu ngambil semua data list kayak gini modelnya. Ada juga API detail, jadi detail dari list tersebut. Itu ada dua jenis. Nah, API yang kita tembak yaitu si ini nih, Vector API, itu nggak menyediakan API detail gitu. Detail produknya dia nggak menyediakan. Nah, kita bisa ngakalinya dengan apa? Dengan yang namanya use navigate. Jadi data ini itu bisa kita ambil ya. Jadi saat di detail kita tetap ngebawa data tersebut gitu ya. Dengan apa? Dengan use navigate. Nanti diterimanya dengan use location. Oke, langsung aja kita fokus di sini ya, nih data backpack ini ya. Jadi saat diklik gue pengen informasi ini kelempar gitu ya, kelempar, keterima di detail. Nah, kita lihat dulu, ini kan di halaman kontak ya. Ini gue tutup ya, jadi bersih nih ya. Itu ada di halaman kontak. Kita buka yang pertama
adalah app-nya dulu. Terus kita pergi ke kontak. Nah ini langsung ketemu kan. Nah di sini, sorry bukan kontak, about, salah ya, mana about. Nah ini about nih. Nah di about, nah di sini kita ada handle detail nih. Handle detail adalah function untuk ngelempar ke detail ya, yang udah pernah kita buat sebelumnya. Nah, ini ya, yang mana di handle detail ini kita ngirim data titik title. Jadi URL-nya itu pakai title-nya si produk. Ini kalau gua klik nih kan about slash nama produknya itu ya, Fjallraven, terus Voltsec, backpack segala macam tuh ya. Ini biasanya kalau gue itu pakai title-nya, pakai ID-nya. Sorry bukan title tapi ID. Pakai ini nih ID. Biasanya gue kayak gitu. Tapi Tokopedia pakainya title. Kalau untuk ke API detail, sorry ke halaman detail. Ya ini kalau buka Tokopedia. Ini kalau gua klik ini, ya ini lihat, perhatiin URL-nya, dia akan sama dengan title-nya nih. Tuh, kalau Tokopedia kayak gitu dia. Nama tokonya, terus nama produknya, itu Tokopedia. Ya, tapi kalau gue biasanya pakai ID, biar nggak kepanjangan URL-nya. Gitu ya. Ini bebas aja ya. Pakai ID juga boleh. Ini kan data titik title, gue ubah jadi data titik ID. Ini kan ID-nya 1 ya. Ini kalau gue balik ke belakang, ini /1 tuh ya, /1. Kalau gue klik yang bawah tuh /2 ya, gue klik lagi yang bawah /3 ID 3. Ini biar lebih simpel aja sih, kayak gitu ya. Oke, nah kita pengen data ini ya, ini data 3 ini nih, ini ID 3 kan, ini sesuai itu ID 3 itu masuk ke detail. Ini kan kalau kita buka detail di codingan kita, ini gue kesampingin ya, sampingan. Nah ini nih detail nih, about /ID. Ini detail. Ini kan detail gini doang, dia nggak ada datanya tuh. Data yang ada di depan tadi nggak ada ini. Ini cuma di konsol depan sini nih. Ya, kita pengen datanya masuk ke sini. Itu gimana? Nah, ada namanya state. Jadi di navigate ini kita punya namanya state. State itu apa? Ingat, konsep state itu adalah untuk menyimpan data sementara. Kayak useState sama aja. Ya, ini kan kita punya useState nih. Kalau kalian masih ingat, itu adalah tempat untuk menyimpan data sementara. Ya. Nah, di sini kita bisa ya, navigate itu ada state, bentuknya kayak gini. Jadi setelah petik nih yang terakhir, tapi masih di dalam kurung ya, masih dalam kurung di sini nih. Setelah petik kita ketik koma, terus kurung kerawal, terus state. Nah kayak gini, state. State-nya mau dari mana? State-nya adalah dari data. Setelah state, titik 2 kurung kerawal data. Nah, jadi bentuknya gini. Ini gue turunin ya. Nah, bentuknya gini. Ya. Jadi koma, setelah petik ya, koma, kurung kerawal, state. Nah, isi state-nya apa? Isi state-nya adalah data. Data ini. Jadi informasi data produk kita masukin ke dalam use navigate. Ya. Data isinya apa sih? Ini kalau kita komen, biar nggak pindah ya tujuannya, nggak pindah halaman, data tuh isinya ini produk tersebut tuh, detail data dari sini nih, konsol, terus ini tuh ID 2, terus jaket tuh ID 3. Jadi informasi data tersebut gitu, si datanya. Dari mana datanya didapat? Ya dari sini, di handle detail, on click item tuh. Ya. Jadi item ini, si objek ini kita masukin ke handle detail, ke function handle detail nerimanya sebagai data. Terus kita konsol. Gitu. Ya. Terus datanya kita lempar lagi ke navigate ini. Ya, biar pindah halaman plus datanya juga ikut masuk. Ya.
Ini gue komen dulu. Ya sekarang kalau gue klik dia pindah halaman. Nah sekarang mungkin kita sekilas ngelihatnya dia cuman pindah halaman aja nih dengan ID 1, tapi sebenarnya di belakang teman-teman dia tuh punya datanya juga ya, dia ada informasi datanya juga di belakang ya. Gimana cara ngambilnya? Nah pakai yang namanya use location. Cara pakai gini ya, kita panggil use locationnya di URL yang kita tuju. Ingat, pakainya di URL yang kita tuju. Kita mendirect di sini itu adalah ke halaman about/id yang mana dia itu adalah halaman detail ini ya, about/id. Ini komponennya ada detail. Maka kita manggil use locationnya di sini ya, use locationnya di tempat yang kita tuju. Gimana caranya? Gampang aja, cons kurung kurawal gini ya, kurung kurawal kosong sama dengan use location. Tuh. Dia dari Recruiter DOM. Kalau kita klik terus kurung gini. Nah di dalam use location ini, di dalam kurung dalam kurung kurawal kita tulis state. Nah kayak gitu ya, karena kita di sini namanya state, di sini juga state. Sekarang kalau gua konsol, dia punya isinya, yaitu si data tadi ya. Tuh ada isinya tuh, state titik data. Tuh isinya adalah produk tersebut tuh ya. Karena kita ngeklik ID 1, yang tampil ya ID 1 tuh, data ID 1 ya. Ini kalau gue balik lagi, sekarang gue hapus, gue yang ini nih, yang ID 2 tuh. Di state juga ID 2, jadi ke parsing datanya ke sini, ke halaman detail. Ini untuk parsing data teman-teman. Tuh, men's casual, premium, slim fit, t-shirt kayak gitu ya. Tapi nih kalau misalkan kita nggak pakai state nih, misalkan gue komen nih ya, terus gue ulang lagi nih, ini nggak ada tuh, state-nya 0 tuh ya. Ini ID 1 terus ID 2 tuh sama, state-nya 0 juga. Kalau ini rest dari depan ya, rest tuh konsol ini nih tuh ya. Nih gue sekarang ID 3 tuh 0 juga. Kenapa? Karena kita memang tidak men-setting di sini nih, di navigate ini kita tidak men-setting state. Tapi kalau state-nya gue setting, gue buka, nih error, jangan lupa kasih koma ya di sini nih ya gitu ya. Jadi jangan panik nih kalau error kayak gini, kasih koma aja. Nah kayak gitu ya, tuh ya. Jadi masih dalam satu kurung yang sama ya. Ini kalau gue balik lagi ke depan terus gue klik tuh, sekarang datanya ada. Atau gue mau yang kedua, gue klik tuh ada juga tuh ya. Yang ketiga sekarang gue klik tuh sama, yang ketiga tuh ID 3. Waduh, dari tadi matinya. Oh, baru. Oke. Nah, gitu. Sekarang ID-nya ID 3 sesuai dengan ini data 3, ID 3 tuh ya. Ini ID 3. Gitu. Jadi use location use navigate itu gunanya ada dua. Pertama untuk direct URL, dan yang kedua dia bisa juga untuk memparsing data, ngelempar data ke URL yang kita tuju. Kayak gitu. Nanti di URL yang kita tuju, kalau kita udah masang state, bisa kita ambil dengan location seperti ini ya, kayak gitu. Udah otomatis ya, kita nggak perlu tahu di belakang gimana, kita tinggal ngejalanin ini aja gitu. Tapi ini berlaku kalau kalian belum interaksi sama API ya, maksudnya kalau API kalian belum ada API detail ya. Seperti yang gue bilang, API get itu ada dua jenis ya, method get ya. Ada method lagi. Oke, sorry. Ya, seperti yang gue bilang, API get ini kan ada Axios get ya. Itu ada dua jenis teman-teman. Ada get list
ada API get list. Ingat ya, ada list itu kan berarti kumpulan data kan, list. Nggak tahu nih layarnya nih, ada, harus ganti kayaknya. Ya, oke. Ya jadi ini ada kan kita pernah bikin namanya Axios Get ya. Jadi ingat, API get atau method get dalam API ini gue tutup ya. Itu ada dua fungsi dia, ada dua jenis API get. Yang pertama get list, yang kedua get detail ya. Ingat, yang pertama get list, yang kedua adalah get detail. Get list itu biasanya adalah API kumpulan data. Misalkan buat table, kan table kan banyak tuh datanya, list table kan, data 1, data 2, data 3, data keempat, kelima, dan seterusnya. Nah itu API get list tuh. Nah ada lagi nanti namanya API get detail. Jadi fungsinya adalah untuk mengambil detail dari informasi tersebut gitu. Itu namanya API get detail. Sama-sama pakai metode get, sama ya. Yang membedakan API get detail biasanya di belakangnya dia butuh ID. Ya contoh ini kan API get list nih. Biasanya di ujungnya itu ada ID. Jadi slash, ini kan products nih, slash ID-nya apa? Misalkan ID-nya apa? Misalkan ID-nya 1. Berarti kita ngambil detail dari produk ID ke 1. Kayak gitu biasanya. Ya. Gitu. Ya contohnya kayak ini nih. Ini sorry banget gue ngasih unjuk ya. Ya ini buat pembelajaran aja. Nah kayak ini. Ini URL API nih. API perseroan. Artinya list perseroan, list PT. Nah tapi gue pengen juga dapat detail informasi PT tersebut. Ya udah, ini API get-nya tuh, get detailnya tuh, get perseroan detail. Dibutuhin apa? Dibutuhin ngirim ID perseroannya. Jadi perseroan atau PT dia tuh punya ID unik yang membedakan PT tersebut dengan PT yang lain. Itu ada kan, kalau nama kan bisa aja sama kan, mirip-mirip bisa kan gitu. Tapi kalau ID kan unik, pasti nggak boleh sama. Kayak NIK kan nggak ada yang sama tuh, pasti beda-beda. Nah sama, jadi kalau gue pengen dapat informasi detail PT tersebut, maka gue perlu ngirim ID PT tersebut. ID berapa? Nanti dengan gue ngirim ID PT-nya, gue akan mendapatkan informasi detail dari PT tersebut. Sama-sama method get, tapi biasanya di belakangnya ada ID-nya. Kayak gitu. Ya. Tapi kalau misalkan kalian API get-nya nggak ada, API get detailnya nggak ada, baru pakai ini ya, cara ini. Ya, pakai datanya dikirim ke Navigate. Gitu. Tapi kalau misalkan ada API detail, maka baiknya pakai gunakan API detail. Kenapa? Karena data informasinya biasanya lebih detail ya. Biasanya kan kalau API get list nih, kalau yang kita accessing sekarang itu kan isinya kategori, deskripsi, ID, image, rating, title ya. Nah bisa aja nih kalau si Vector API ini nge-provide detail produk, itu bisa aja lebih banyak. Ada review, terus ada deskripsi yang mungkin lebih panjang, ada ukuran, ada apa segala macam, kan bisa detail informasinya. Tapi kan kalau list itu kan biasanya informasinya dikit ya. Biasanya yang kepake ya cuman image, title ya, terus ratingnya berapa ya. Udah, sama price paling kan. Deskripsi kan nggak butuh kan. Biasanya butuhnya di detail kan. Kayak gitu. Ya. Seperti itu teman-teman. Untuk yang namanya use location. Gimana, bisa dipahami gak? Record. Di mananya? Constate-nya di sini, di detailnya.
Hmm. Di URL yang kita tuju. Hmm. Enggak masuk. Kalau kita enggak, oh ini masuknya di sini nih. Karena gua ngonsol di sini. Hmm. Ini cuma di sini apa? Nggak sama. Ini cuma konsol di handle detail aja. Kalau kita masuk ke detail dia nggak ada datanya ya. Nggak ada. Ini konsol ini salah nih. Ini gue cuma pengen, sebenarnya gue ngekonsol ini gue cuma pengen tahu ketika gue klik gue dapat data apa sih gitu. Ini harusnya salah nih, bukan detail data. Misalkan ini diklik data yang diklik tuh apa informasinya gitu maksud gue. Gue pengen ngetes aja function handle klik ini bisa berfungsi atau enggak gitu aja. Nggak tuh. Ini kayaknya karena memorinya udah penuh ya. Jadi konsol ini gue cuman gunanya untuk ini aja, apa namanya, pengen tahu kira-kira datanya seperti apa, terus fungsinya tuh udah berjalan atau belum, itu aja sih ya kok. Betul. Nah pindah ke detailnya gimana, kayak gini pakai state kayak gitu ya. Ini kalau gue konsol doang nih El, navigate-nya gue, state-nya gue mati ini. Oh mati lagi. Oke ya. Ini kalau state-nya gue hilangin nih ya. Ini gue konsol ada, navigate ada, tapi state-nya gue hilangin nih ya. Di sini state-nya pasti nol. Ini nol nih. Ya. Di sini mah ada, diklik ada, tapi di detailnya nggak ada nih di state-nya. Ini kalau gua balik, apa nih, data titik map mana nih? Kok mati? Oh, gue salah. URL-nya ini gue lupa. Ini nggak ada URL 1. Nah, sip. Nah, ini kalau gua klik tuh, diklik data ada tapi state-nya nol. Karena konsolnya ya cuma buat konsol aja, nggak ngirim data dia. Gitu. Ya. Nah, tapi kalau ini gua balikin lagi state-nya, ini konsolnya gua hapus, partiin di state-nya ya, konsol di state yang di detail, dia akan ada informasinya. Aku balik tuh ada ya. Sekarang tinggal kita olah, karena state-nya udah ada, ya udah kita gini nih, cons misalkan data, kita masukin ke dalam variabel ya, state titik data gitu. Terus kita konsol datanya pasti ada tuh. Udah lu tinggal keluarin tuh ya, data titik title, data titik image ya. Misalkan detail dari apa nih, dari data titik title. Ini tanda tanya itu ya opsional ya, jadi kalau datanya nggak ada ya udah gitu detail datanya. Terus lo mau masukin image juga boleh, berarti kan src dari data titik image. Oh ada ya kan. Udah tinggal biasa, ini kan objek nih, kalau objek kan gampang kan, lu nggak perlu mapping lagi kan, langsung pakai key-nya aja diakses kayak gitu tuh. Terus lu kasih lagi deskripsinya apa, misalkan description. Nah ini deskripsinya gitu kan. Nah tinggal lu hias aja tuh, itu mah CSS lah kayak gitu ya. Kalau ini ada API detail mah gue nggak akan ngasih tahu ini use location karena kurang bagus. Bagusnya ya pakai API detailnya gitu ya. Karena nggak berhubung nggak ada API detail, ya udah gue pakai lah cara ini, cara lain gitu istilahnya gitu. Lebih ngekalin sih ini.
Tapi kepake ini kepake, state ini kepake. Walaupun bukan buat ngambil data, semua data, ada beberapa bagian yang dipakai gitu buat informasi. Gitu guys, gimana? Pusing? Apa ya? Gimana Ika? Memang data itu memang bikin pusing, serius. Gue pun sampai sekarang sama data masih suka pusing. Ya, makanya gue tuh selalu ngomong ke teman-teman kuliah gue, ngoding itu jangan lu pusingin. Yang dipusing itu harusnya data. Serius. Ngoding mah cuman apa ya? Ya cuman kode doang, dan itu pun lu bisa dapat dari apa namanya, dari ChatGPT kan. Misalkan nih lu lupa codingan cara mapping gimana, tinggal lu ngomong ke ChatGPT, tolong mappingkan data ini, udah selesai kan. Langsung selesai tuh. Tapi kalau data lu ngolah, nah itu susah tuh. Itu guys. Gimana, mungkin Ika ada pertanyaan? Hmm. Ya, project akhir. Ya. Nah, ini tugas kalian sekarang. Kalau udah dapet data di detail, coba kalian hias. Ya, kalian hias gimana terserah kalian lah. Intinya datanya udah kalian dapat, tinggal kalian bikin UI-nya yang cakep gimana. Nah ini juga nih, ini kan UI gue nih, coba kalian perbagus dengan UI kalian. Kayaknya kurang ada tombol tambah sama kurang, boleh tambahin. Atau warnanya kurang nyambung sesuai kalian, boleh silakan. Dibikin lengkung, dikasih bayangan atau apa ya bebas lah. Atau dikasih border-border cahaya gitu, itu terserah kalian. Ini kan juga warnanya sama, misalnya kalian pengen warna preso warna merah, ya itu silakan. Pokoknya diatur-atur aja UI-nya. Gitu. Sama ini juga detailnya kalian atur, misalkan kayak kalian pengen ngikutin Tokopedia yang gambarnya di samping terus informasinya di sebelah kanan, boleh gitu. Ya kalian atur-atur aja lah. Gitu. Ya. Coba. Nih di about kayak gini nih, handle detailnya lakuin kayak gini. Terus di detailnya kayak gini. Ya. Ini gampang kok, cobain deh. Ika kapan mulai ngajar itunya? Hmm.
Gimana guys, sudah dicoba? Yang semangat belajarnya, katanya mau kerja IT. Ya, yang konsisten. Aduh, gue liat kayaknya udah mulai lemes nih belajar deh. Kalau organisasi, HIMSI